Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8 dalam kegiatan BBMK UKM Penalaran Universitas Andalas tahun 2021. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai proposal kami yang berjudul Pemanfaatan Limbah Asap Cair Pembakaran Batok Kelapa dengan kiasan kita sebagai pemukul latex. Sebelum menyampaikan materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Aidil Fitri, yang kedua ada saya sendiri, Ali Rizkaulia, yang ketiga ada Rahman Sena, kemudian ada Rahman Ramadan, kemudian ada Siska Elia Febriani, keenam ada Wahyu Aplikasi, dan yang ketujuh ada Zahira Niken. Baiklah, masuk ke bagian bab 1. Bagian pertamanya saya akan menjelaskan mengenai asap cair. Asap cair adalah distillat asap yang merupakan campuran larutan dari dispersi asap hasil pirolisis kayu. Asap cair mengandung lebih dari 400 komponen dan memiliki fungsi sebagai penghambat perkembangan bakteri dan cukup aman sebagai pengawet alami. Komposisi asap dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya jenis kayu, kadar air kayu, dan suhu pembakaran yang digunakan. Ini berdasarkan pendapat dari Girat pada tahun 1962. Jenis kayu yang mengalami pirolisis menentukan komposisi asap. Kayu keras pada umumnya mempunyai komposisi yang berbeda dengan kayu lunak. Kayu keras, misalnya kayu oak dan beech, adalah paling umum digunakan karena pirolisis terhadap kayu keras akan menghasilkan aroma yang lebih unggul, lebih kaya kandungan senyawa aromatik dan senyawa asamnya dibandingkan kayu lunak atau kayu yang mengandung resin. Ini diambil dari pendapat Fujimaki DKK pada tahun 1974. Selanjutnya, bahan pengasap yang lambat membakar akan menghasilkan asap cair dengan kadar asam dan fenol yang lebih tinggi. Kayu keras merupakan jenis yang paling umum digunakan karena menghasilkan aroma yang lebih baik daripada kayu lunak atau kayu bergetah. Kayu keras seperti kayu kasuari, tempurung kelapa, sabut kelapa, serbuk gergaji dapat menghasilkan banyak asap karena proses pembakarannya berlangsung lambat. Kayu lunak biasanya akan menghasilkan asap dengan kandungan pengawet kimia yang lebih rendah dibandingkan dengan kayu keras. Selain bahan baku, suhu yang digunakan selama proses pirolisis juga ikut menentukan kualitas asap cair. Apabila suhu terlalu rendah, maka tidak akan terjadi pemusatan ikatan-ikatan material sehingga hasil pirolisis tidak akan optimal. Sebaliknya, bila suhu terlalu tinggi, senyawa-senyawa yang terjadi terdegradasi menjadi rantai yang pendek dan kualitas asap cair akan berubah. Kadar air dalam bahan baku akan menentukan kualitas asap cair yang diproduksi. Kadar air yang terlalu tinggi akan mengurangi kualitas asap cair yang diproduksi karena tercampurnya hasil kondensasi asap air, uap air, dan menurunkan kadar fenol. Pernyataan ini berdasarkan pendapat dari Yudono yang dikutip pada tahun 1999. Sifat dan fungsional dari asap, yaitu yang pertama, berguna sebagai pemberi flavor, yang kedua sebagai pemberi warna, sebagai antibakteri, dan sebagai antioksidan. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai latex. Latex sendiri merupakan cairan putih susu yang diperoleh dari hasil penyedapan pohon karet. Proses mendapatkan latex yaitu dengan cara melukai kulit batangnya menggunakan alat yang biasanya disebut dengan pahat. Penyedapan karet dilakukan antara kulit pohon dan kambium sehingga keluar cairan putih susu tersebut yang kemudian akan ditampung ke dalam mangkok. Cairan ini keluar akibat adanya tekanan turgor dalam sel yang terbebaskan karena terjadinya kelupaan ketika semua isi sel telah habis dan luka telah tertutup oleh latex yang membeku. Maka pohon karet akan berhenti mengeluarkan latex. Latex alam merupakan substansi yang diperoleh dari getah karet. Latex alam tersusun dari hidrokarbon yang mengandung sejumlah kecil bagian yang bukan karet, seperti lemak, glikolipid, fosfolid, protein, dan bahan organik lainnya. Latex alam maupun latex sintesis merupakan polimer yang memiliki sifat kelihatan, kelekatan, elastisitas, kuat tarik, dan kepegasan yang tinggi. Latex alam banyak digunakan sebagai bahan baku sebagai industri, seperti industri ban, busa, peralatan medis, dan sebagainya, karena memiliki sifat yang menguntungkan. Selain memiliki kelebihan, latex alam juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain yaitu sifatnya yang tidak konsisten, tidak tahan terhadap cuaca, panas, pelarut hidrokarbon, dan ozon, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bahan baku barang jadi dari karet, terutama untuk barang yang tahan minyak, panas, dan oksidasi. Ini
Ini dinyatakan oleh Declit dan Pares pada tahun 2015. Pembuluh lateks adalah suatu pembuluh yang memproduksi sel-sel lateks. Sel-sel ini berada sekitar pembuluh tapis floem dan memiliki banyak inti yang memproduksi butiran-butiran kecil lateks di bagian sitoselnya. Proses pengeluaran lateks terjadi apabila pada jaringan pembuluh sel ini terbuka. Maka akan terjadi pelepasan butiran-butiran dari pembuluh lateks dan keluar sebagai getah kental. Untuk mengetahui lateks yang baik, ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, lateks harus disaring dengan saringan yang berukuran 40 mesh. Yang kedua, tidak boleh terdapat kotoran atau benda-benda lain, seperti tatal kulit karet, daun, dan ranting kayu. Yang ketiga, tidak bercampur dengan bubur lateks atau bubur lateks, air, atau serum lateks. Yang keempat, lateks tersebut berwarna putih dan berbau karet segar. Dan yang kelima, lateks kebun mutu 1 mempunyai kadar karet kering 28%, dan lateks kebun mutu 2 mempunyai kadar karet kering 20%. Ini dilampirkan mengenai luas area karet yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia untuk area tahun 2017 sampai 2021. Kemudian untuk materi kedua di bab 1 ada dilampirkan materi mengenai asam cuka. Dalam bahasa Indonesia, asam cuka dapat diartikan sebagai cairan yang asam rasanya. Kemudian menurut ilmu kimia, asam cuka berasal dari kata atin esetrum etanoat yang artinya itu cuka. Nama sistematis dari senyawa ini adalah asam etanoat. Asam asetat glasial merupakan nama trivial yang merujuk pada asam asetat yang tidak tercampur dengan air. Disebut dengan demikian karena asam asetat bebas air membentuk kristal mirip es pada 16,7 derajat Celcius, sedikit di bawah suhu ruang. Menurut penelitian ilmiah modern, menemukan hasil penguraian dari asam asetat asid atau CH3COOH yang kadarnya antara 4 hingga 5%. Asam asetat adalah bagian dari asam lemak sederhana yang mengandung minyak dan lemak. Kedua unsur itu termasuk unsur utama makanan yang dibutuhkan manusia karena menjadi sumber energi penting, meskipun kadar yang berlebihan dapat membahayakan tubuh. Lanjut ke materi ketiga dari bab 1, yaitu asap cair sebagai pengganti asam cuka. Asap cair dikenal dengan berbagai manfaatnya. Salah satunya yaitu adalah sebagai koagulan atau sebagai pembekuan getah karet. Karena asap cair mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ketiga senyawa tersebut bersifat antimikroba, antibakteri, dan antioksidan seperti senyawa asam arsenik. Dengan demikian, asap cair yang ramah lingkungan dan murah tetapi tidak murahan sangat cocok untuk menurunkan pH getah karet sehingga lebih cepat mengumpal. Dalam penelitian tentang asap cair sebagai koagulan getah karet dari batok kelapa, bahwa kualitas lateks beku terbaik dihasilkan pada penggunaan konsentrasi tempurung bintaro 20% dan waktu paling cepat dengan konsentrasi asap cair tempurung kelapa 5%. Proses pengumpalan getah karet adalah dengan cara menurunkan pH lateks pada titik isoelektriknya di kisaran antara 4,5 sampai 4,7. Kebanyakan yang sekarang digunakan untuk pengumpalan tersebut dengan menggunakan senyawa asam organik seperti asam formiat atau asam semut atau asam asetat. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 2 tentang gambaran umum masyarakat. Di bagian pertamanya kita akan membahas mengenai pengetahuan masyarakat setempat yang kurang mengetahui manfaat dari limbah asap cair pembakaran batok kelapa. Suatu usaha penjualan batok kelapa yang dibakar dan telah dijalankan sejak tahun 2018 oleh Nenang, warga negeri Kandang Baru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang telah dijual sampai ke Provinsi Lampung bahkan Pulau Jawa. Pembakaran batok kelapa ini dilakukan di dalam galian tanah dan ditutup dengan besi yang dibuat membentuk atap rumah yang lengkap dengan cerobong asapnya, dan pembakaran berlangsung selama 7 jam. Namun sebelum dibakar, batok kelapa dibersihkan dari serabut yang masih menempel di batok kelapa. Hal menarik dari hasil pembakaran batok kelapa ini yaitu asap cair. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terkait asap cair yang dihasilkan dari pembakaran itu membuat cairan hitam pekat itu hanya tertampung tak berguna di dalam drum dan sisanya mengalir ke permukaan.
Kemudian bagian kedua yang akan dibahas di bab 2 ini adalah mengenai kualitas lateks petani karet setempat yang kurang baik, memakai pembeku asam cuka. Harga lateks yang seringkali turun naik karena kualitas karetnya yang rendah disebabkan oleh reaksi asam cuka yang biasa digunakan sebagai pembeku lateks. Kecelakaan kerja juga sering terjadi, yaitu melepuhnya kulit petani karet yang terkena asam cuka yang digunakan sebagai pembeku lateks. Setelah dilakukan percobaan, ditemukannya solusi bahwa ternyata hasil pembakaran batu kelapa memiliki kualitas yang lebih bagus daripada asam cuka dan dapat digunakan sebagai pembeku lateks, yaitu asap cair. Metode dan tahap pelaksanaan dari pemanfaatan asap cair ini yaitu yang pertama, memperkenalkan asap cair kepada masyarakat. Pengambilan sampel asap cair usaha rumahan menggunakan alat dan bahan yang sudah dipersiapkan. Kemudian asap cair diperkenalkan mulai dari definisi hingga fungsinya. Kemudian tahap kedua adalah dengan membuktikan potensi asap cair sebagai pembeku lateks kepada masyarakat. Pengumpulan lateks dari kebun warga setempat dan membagi lateks menjadi dua bagian, yaitu pengumpulan menggunakan asam cuka dan pengumpulan menggunakan asap cair. Kemudian metode yang ketiga memperlihatkan perbandingan kualitas lateks beku menggunakan asam cuka dan asam cair dan asam cuka. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan karet yang digumpalkan menggunakan asam cuka bersifat kurang padat, sehingga bentuk yang dihasilkan berupa besar namun memiliki massa yang ringan. Selain itu, bau karet yang dihasilkan sama dengan bau karet pada umumnya. Sedangkan karet yang digumpalkan menggunakan asam cair lebih padat dan tidak berbau seperti karet pada umumnya. Dari kedua poin tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perbandingan, penggumpalan lateks menggunakan asap cair lebih efisien dan lebih menguntungkan masyarakat dibandingkan dengan menggunakan asam cuka pada umumnya. Berikut biaya dan jadwal kegiatan yang kami lampirkan di dalam proposal. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai proposal kegiatan mahasiswa pengabdian kepada masyarakat dari kelompok 8 dalam kegiatan BPMK UKM Penalaran 2021. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.